Oke, kali ini kita akan membaca pertanyaan dari akun @sumaryati1265. Sepanjang saya belajar aksara Jawa dari SD sampai SMA, materi yang nggak begitu saya paham adalah aksara murda dan penulisan double pada penambang. Di sekolah juga nggak ada penjelasan tentang tata tulis apapun. Jadi ketika disuruh menulis teks yang banyak kata berimbuhannya, pasti akan banyak salahnya, karena ternyata penulisannya didobel. Kalau aksara murda paling bingungin, kadang nemuin kalau nama tempat, gelar, dan orang ditulis pakai murda semua dalam satu kata. Tapi di buku lain ditulis cuma satu saja. Membingungkan sih. Nah, dari kalimat atau dari komentar ini jadi kita bisa menyimpulkan jadi dua inti ya, yaitu inti terkait aksara murda dan inti terkait penambang double. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang aksara murda dulu saja. Jadi aksara murda itu kita cek dokumen KAJ ya. Kita cek dokumen KAJ, dokumen tata tulis aksara Jawa KAJ 1 Yogyakarta, simplified dan tradisional di halaman 3. Kalau PDF-nya halaman 3, tapi kalau dari aplikasi PDF-nya, PDF reader-nya itu halaman 18. Di situ disebutkan kalau aksara murda itu kumpulan aksara-aksara mahaprana yang kemudian digolongkan menjadi aksara gede atau kapital pada aksara Jawa sebagaimana pada tradisi penulisan alfabet Latin. Nah, aksara mahaprana itu apa? Aksara mahaprana itu kalau kita cek di Gemini atau di googling, aksara mahaprana itu adalah aksara yang digunakan untuk menuliskan huruf-huruf yang memiliki intonasi pengucapan lebih berat atau tebal. Misalnya da, ca, ja gitu. Ada kalau antep kalau bahasa Jawanya, atau ada ababnya da, ca gitu. Dan kalau kamu mau tahu beda pengucapan antara da tipis dan da besar dan huruf-huruf lainnya atau aksara-aksara lainnya, kamu bisa cek videonya Pak Heri Purwanto di YouTube. Ada salah satu video yang menerangkan tentang cara pengucapan aksara-aksara Kawi. Nah, itu bisa kamu cek juga. Jadi sejarahnya dulu itu di aksara Kawi ada aksara mahaprana. Nah, begitu masuk era aksara Jawa, aksara mahaprana di aksara Kawi itu biasa digunakan untuk teks-teks agama atau ritual gitu ya, atau kitab suci yang berbahasa Sanskerta. Nah, begitu masuk era aksara Jawa, aksara mahaprana ini mulai jarang digunakan. Dan kemudian di era Sriwedari, di era tata tulis Sriwedari, yaitu tahun 1922 atau yang resmi pada tahun 1926, itu mulai diperkenalkan konsep murda, di mana konsep aksara murda itu memakai aksara-aksara mahaprana pada zaman sebelumnya atau era aksara Jawa baru atau pada era aksara Kawi gitu, karena nggak digunakan lagi kan aksara mahaprana itu. Jadi di era Sriwedari diperkenalkan untuk digunakan menjadi aksara murda. Tapi ada tertulis lagi, namun demikian aksara Jawa yang bersifat abugida tidaklah mengenal kapital seperti Latin. Jadi aksara Jawa itu masuk di golongan aksara abugida, bukan alfabet seperti Latin. Nah, apa itu abugida? Menurut Wikipedia, abugida itu adalah, atau bisa disebut juga alfasilabis, adalah aksara segmental
aksara segmental itu apa? Aksara segmental itu lawan dari aksara logografis. Aksara logografis itu apa? Aksara logografis itu contohnya aksara Cina, Mandarin atau Cina ya, Cina, dan aksara kanji yang dimana satu simbol itu menerangkan satu morfem atau satu kata. Sedangkan kalau aksara segmental itu aksara segmental itu menerangkan satu suku kata atau satu konsonan atau vokal. Jadi misalnya cuma H, ba, langsung dengan BA gitu kan. Kalau aksara Cina kan misalnya kata-kata payung gitu kan jadi satu aksara saja gitu. Oke, aksara Jawa bersifat abugida sudah. Lanjutannya, adapun aksara murda yang selama ini dikenal ada 8 aksara. 8 aksara itu apa aja? Ini ada na, kata, sapanya, gaba. Nah, begitu aksara Jawa didaftarkan di konsorsium Unicode dengan slot 0980 sampai dengan slot A980 sampai A9DF, maka kemudian ada penambahan karakter aksara Jawa yang kemudian digolongkan ke dalam aksara murda, yaitu ada ca, ja, ra. Itu juga akhirnya dimasukkan. Terus poin selanjutnya, aksara murda jumlahnya itu terbatas. Tidak semua aksara yang terdaftar di dalam carakan ada aksara murdanya. Oleh karena itu, pemakaian aksara murda tidak identik dengan pemakaian huruf kapital pada ejaan Latin. Ya kan, karena nggak semua carakan itu punya aksara murdanya. Maka nggak bisa disamaratakan dengan huruf Latin, meskipun pada prakteknya, pada perkembangannya memang aksara murda itu untuk menampung konsep dari huruf kapital pada huruf Latin. Kemudian di poin berikutnya, aksara murda dapat digunakan untuk kebutuhan penghormatan atau kebutuhan tata perunggu. Tata perunggu itu apa? Tata perunggu itu yaitu tadi penghormatan, yaitu dengan menuliskan untuk menuliskan nama Tuhan, nama orang, nama tempat, atau nama benda yang dimuliakan serta pantas untuk mendapatkan kehormatan. Terus poin berikutnya, aksara murda dapat digunakan untuk menulis nama orang biasa dengan catatan hanya pada aksara yang terdepan saja. Jika aksara yang terdepan tidak ada, maka aksara di belakangnya bisa dipakai murda. Kalau aksara belakangnya nggak ada lagi, maka aksara selanjutnya lagi, dan begitu seterusnya. Dalam penulisan nama diri ini, mengingat fungsinya sebagai penghormatan, maka jika seseorang menuliskan nama dirinya dengan aksara murda, berarti tidak selaras dengan tata kesantunan Jawa. Maksudnya jika kita menulis kalimat yang ada nama kita, terus tiba-tiba kita menuliskan nama kita itu dengan menyelipkan aksara murda, itu nggak pantas gitu loh, dan dianggap, mungkin karena ini ditulis gini, jadi dianggap nggak baku sih, nggak sesuai dengan tata kesantunan Jawa. Kemudian poin berikutnya, dalam penulisan aksara murda dapat dipakai sebagai penutup suku kata atau aksara sigek dan bisa menjadi pasangan. Jadi aksara murda ini bisa dimatikan ya, bisa dipangkon, dan juga sudah ada pasangannya juga. Terus poin berikutnya, meskipun aksara murda bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tata perunggu, namun tidak bersifat wajib. Artinya, apabila tidak ditulis menggunakan aksara murda karena secara penulisan baku, aksara Jawa tidak mengenal kapital, maka tetap dianggap benar. Maksudnya, kalau kamu menulis sesuatu, menulis nama tempat, nama orang yang orang terhormat dengan tanpa murda, atau menulis nama dirimu nama temanmu dengan tanpa murda, nama kota dengan tanpa murda, itu masih dianggap benar
gitu, nggak langsung dianggap salah gitu. Nah ini kemudian ada contoh penulisannya di halaman 5 atau 20 kalau secara aplikasi. Misalnya di baris pertama ada tulisan Nabi Nuh, nanya pakai murda, banya pakai murda, nanya di belakang ini ya pakai murda. Terus yang kedua Kanjeng Sunan Kudus, kanya pakai murda, ini janya pakai ja carakan biasa, sanya pakai murda, pakai murda, namatinya pakai murda juga. Ini su pakai aksara biasa. Terus ini sa di belakangnya pakai aksara murda. Ini da, sorry. Da pakai aksara biasa, atau carakan biasa. Terus ini sanya pakai aksara murda, kemudian ketemu pangkon, jadi sigek atau mati. Terus ini ada contoh Taman Sari. Tanya pakai biasa, manya pakai biasa, namati pakai biasa, sanya pakai murda, ranya pakai biasa, pakai carakan. Padahal ini dicontohkan ta murda. Artinya nggak masalah. Ada menulis ta, terus ada ta murda, terus kita lebih pakai carakan biasa, ya nggak masalah. Gitu. Ini ada Sarabayan. Sanya murda, ranya murda, banya murda, yanya biasa, nanya disigek murda, nanya murda disigek atau dipangkon. Terus ada lagi Paku Alam, panya murda, kanya murda, alam, ini aksara suara, lanya biasa, manya biasa. Nah segitu seterusnya ya, ada contohnya banyak ini. Jadi intinya begitu, bisa kamu pelajari sendiri. Oke, jadi pokoknya kalau mau cek tentang aksara murda, kamu bisa baca di halaman 3 Tata Tulis Aksara Jawa KAJ 1 Yogyakarta, atau di halaman 18 kalau versi aplikasi PDF-nya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung kami dengan dengan membeli produk-produk Bano biar kita makin semangat berkarya. Terima kasih.